Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Ini yang hal yang akan terjadi menurut aku ya kalau ketum kita bukan Pak Erik ya. Kembali lagi aku tarik ke sebelum-sebelumnya, kalau ketum kita bukan Pak Erik, kita masih mikirin AFF sampai sekarang guys. Kita akan selalu dibayang-bayangi bahwa AFF itu adalah piala terindah, terbaik, piala yang penuh kemenangan. Scott Talent, Manchester United, Real Madrid, Barcelona, antri Scott Talentnya di sana hanya untuk melihat pemain yang berlaga di AFF gitu. Aduh, media akan menggoreng, pandit-pandit sepak bola kita yang dulu-dulu akan menggoreng bahwa ini adalah piala yang luar biasa, piala yang sangat-sangat luar biasa yang harus dimenangkan Indonesia. Aduh anjir lah, kenapa kita ada di dalam bayang-bayang kayak gitu dari dulu berapa puluh tahun kita akan hanya mengejar AFF gitu. Dan sekarang kalau misalnya Pak Ketum kita bukan Pak Erik, kita udah bergabung itu sama Malaysia, malah dewa. Bergabung bersama Serumpun Cup. Serumpun Cup aceh. Aduh, maaf guys ya, maaf bukannya menghina Serumpun Cup ya, tapi ayolah. Aduh, makanya aku bersyukur sih Pak Ketum kita sekarang, Pak Erick Thohir, udah bisa membawa kita ke Piala Dunia, Piala Asia. Dia membuka seluruh mata supporter bahwa kita gak layak gitu. Gak layak kita hanya untuk berlaga di Piala AFF, Piala Serumpun Cup, apa piala-piala yang hanya dibikin, hanya digoreng oleh pandit-pandit kita yang dulu. Bahwa itu adalah piala yang luar biasa, piala yang sangat-sangat megah, sangat-sangat luar biasa. Ternyata bukan apa-apa guys ya. Maju terus sepak bola Indonesia. Thank you Pak Erick Thohir atas kerja kerasnya dan seluruh jajaran PSSI, siapapun yang mensukseskan sepak bola kita sampai sekarang, sampai saat ini, dan seluruh pemain-pemain timnas juga. Thank you, maju terus sepak. Ya, semoga nanti kalau Pak Erick Thohir sudah tidak jadi ketum PSSI lagi, orang yang gantikan Pak Erick Thohir itu dia bisa ya melanjutkan lah apa yang sudah dibangun sama Pak Erick Thohir. Jangan sampai itu diobrak-abrik lagi, maka sepak bola kita hancur total itu. Kembali lagi ke 10 atau 15 tahun yang lalu itu. Percaya deh. Di saat Malaysia kena scam dengan kemasukan Max Dejil, negara jiran kita Indonesia baru sahaja mendapatkan 2 player warisan terbaru secara official, iaitu Max Hilgers dan juga Eliano Rendes. Kenapa kali ni aku cakap official walaupun aku dah pernah bahas dah pun kedua-dua player ni? Sebab yang kali ini mereka berdua telah pun mengangkat sumpah untuk menjadi player timnas Indonesia 2 hari yang lepas. Video ni aku ambil daripada official account Erick Thohir, dan aku perasan Erick Thohir ni memang he's the game changer lah. Dia lah yang mengubah, dia adalah faktor utama lah Indonesia berada di tempat di mana mereka sekarang, sebab mempunyai seorang presiden yang sangat-sangat passionate about dia football. Nak harapkan kita punya akaun social media pun aku tak jumpa, tak ada langsung pun kan. Kesian sekali orang Malaysia orang ini. Update pun kadang-kadang sahaja. Yang tukang update pun daripada akaun lain. Last kena scam, kena tipu. So I have no comments lah on that. Satu fakta menarik pasal Eliano Rendes ni, dia ada seorang lagi abang, nama dia Tijani Rendes, yang mana abang dia decide untuk mewakili Belanda. Ayah dia orang Belanda, mak dia orang Indonesia. Jadi dengan adanya 2 player baru ni, pastinya akan memperkuatkan lagi timnas Indonesia. Korang tengok je lah waktu Max Hilgers lawan dengan Man United kan, macam mana, padu tak padu kan. Okay, so komen dekat bawah. Ya itulah, kita punya kelebihan Indonesia di mana ketua umum kita ya Pak Erick Thohir itu mengerti sepak bola. Makanya kita bersyukur sekali, selain kita punya ya, pemain-pemain diaspora yang bagus-bagus ya, punya talenta yang luar biasa, kita juga punya ketua umum sekelas Pak Erick Thohir yang kalau boleh dibilang dia itu sangat-sangat luar biasa dan paham sekali dengan sepak bola. Makanya di bawah ya, tangan dinginnya Pak Erick Thohir, kita lihat ada progres luar biasa di sepak bolanya Indonesia itu. Mari kita baca komen dulu ini, komen netizen seperti apa ini. Jepang Ijo, banyak bang keturunan Malaysia. Janganlah seperti itu. Kita ada peningkatan, iya peningkatan itu ditolak itu kemarin, mereka punya pemain keturunan itu katanya bukan dari generasi ketiga, dia generasi keempat itu, karena yang
punya keturunan Malaysia itu dia dari kakeknya, buyutnya kalau tidak salah, itu kan sudah keturunan keempat itu. Sedangkan aturan FIFA itu minimal itu dia keturunan ketiga ya, kakeknya, ayah ibu atau ibunya dan juga dia gitu. Itu bisa. Nah, kalau macam kemarin pemainnya mereka itu yang bermain di Liga Belanda juga kalau tidak salah, itu dia keturunan keempat. Jadi ya tidak bisa itu, teman-teman. Berita timnas Indonesia mendunia, guys. Yang pasti berita ini bikin Akamsi kepanasan. Tonton video ini sampai habis. Sikat. Nih guys, jurnalis The Athletic, New York Times, Colin O'Neill menulis artikel kayak gini, guys. How Indonesia turns unknown footballers into adored superstar. We couldn't leave the hotel. Bagaimana bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia membuat seorang sepak bola yang nggak terkenal menjadi superstar yang dikagumi. Dan ada pernyataan dari superstar itu yang dia bilang, kita sampai nggak bisa ninggalin hotel. Nah, footballer superstar yang dimaksud di New York Times tadi adalah Martin Paes. Ini juga diposting di artikel yang sama. Martin Paes bermain di MLS, memang bermain baik tapi tidak seterkenal sekarang. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Athletic, Martin Paes mengutarakan pengalaman yang drastis yang dialaminya ketika membela timnas Indonesia. Sehingga ada satu momentum yang membuat dia sulit keluar dari hotel karena banyaknya supporter yang menunggu di depan hotel. Dan The Athletic pun membahas tentang banyaknya jumlah likes di postingan Martin Paes ini, 2 juta likes. Kemudian The Athletic juga menyoroti perubahan yang drastis yang terjadi di media sosial Oxford United dan Brisbane Roar setelah kedatangan Marcelino Ferdinand dan Rafael Strike, serta Justin Hubner yang sempat dipinjamkan sementara ke Cerezo Osaka, membuat sosial media Cerezo Osaka dibanjiri supporter asal Indonesia. Nah, begini teman-teman, jangan sampai ya pemain-pemain kita, pemain timnas Indonesia ini itu hanya dijadikan bahan promosi media sosial mereka. Jangan sampai seperti itu. Nah, kalau kita lihat seperti Justin Hubner itu di Cerezo Osaka itu dia seperti dijadikan bahan untuk menaikkan exposure media sosial mereka. Kalau kita mau membandingkan dengan Martin Paes, saya pikir Martin Paes ini sebelum dia bergabung dengan kita timnas Indonesia, dia sudah menjadi pilihan utama di FC Dallas itu. Jadi ya kalau kita lihat memang like atau komen ataupun share di media sosialnya dia, khususnya Instagram, itu sangat tinggi sekali. Bahkan ada yang sampai jutaan itu like-nya dia. Jadi memang kekuatan supporter Indonesia, netizen Indonesia itu luar biasa dalam mendukung pemain-pemain sepak bola timnas itu. Jadi saya pikir ini luar biasa sekali, itu patut diacungi jempol karena kita sangat mendukung, antusias sekali pemain-pemain diaspora, siapa saja, bukan hanya diaspora, pemain timnas ya. Jadi saya pikir ini harus dilanjutkan, jangan sampai kita tidak mendukung mereka. Jadi apapun yang terjadi dengan timnas kita harus tetap mendukung timnas kita, pemain-pemain timnas kita. Jangan sampai kita lepaskan mereka sendiri karena kita adalah pemain ke-12 yang membakar api semangat mereka. Kira-kira begitu, teman-teman. Dia warisan yang sangat-sangat talented, yang sangat-sangat padu. Nama player ni tapi jadi kagak. Aduh, sangat disayangkan, sangat disayang. Padahal aku setuju gitu, aku setuju dengan Bang Wibro gitu ya. Kalau misalkan Mas Del ini emang pemain bertalenta, ibaratkan grade B lah ya guys ya, grade B gitu. Tapi sangat-sangat disayangkan guys, sangat-sangat disayangkan Bang Mas Del tidak bisa bermain untuk Malaysia cuy. Aduh, gue sangat bersedih guys, gue sangat bersedih. Kasihan. Aduh, padahal gue udah seneng banget guys, udah seneng banget padahal ya kalau misalkan Malaysia akan menaturalisasi pemain grade B gitu, ibaratkan sekelas Mas Del gitu. Tapi tidak bisa cuy, emang paling bener guys ya, emang paling bener cuy menaturalisasi pemain Jepang hijau nih guys. Gue kasih unjuk pemain naturalisasi Jepang hijau guys. Tuh kalau misalkan yang di atas adalah pemain keturunan Malaysia yang gagal gitu, Mas Del gitu ya, udah dijajain sampai 1000 JJ cuy. Terus yang di bawah nih guys, nah inilah Syam Merkati, pemain keturunan Malaysia yang berhasil. Ya itulah keburukannya Malaysia dan keunggulannya kita. Ya walaupun kita tidak umbar-umbar di media sosial, tetapi pasti mereka datang gitu. Nah, Malaysia ini sebelum resmi pemain-pemain mereka untuk bergabung dengan Malaysia, mereka sudah umbar-umbar di media sosial bilang ini Malaysia akan masuk Piala Dunia lah, segala macam lah. Dan akhirnya mereka malu sendiri itu karena tidak diakui sama FIFA, itu tidak disetujui maksudnya. Jadi ya lucu juga mereka ini. Pemainnya belum dinyatakan bergabung tapi mereka sudah main klaim. Itu kan lucu tuh. Timnas Malaysia gagal mendapatkan match
Dial. Oke guys, berita ini resmi diumumkan langsung oleh Federasi Sepak Bola Malaysia. Intinya mereka emang dari kemarin tuh sedang mengusahakan proses naturalisasi pemain dari Go Ahead Eagles dari Liga Belanda ya, Mats Dial. Dan ternyata hari ini diposting kalau mereka tidak bisa melanjutkan prosesnya. Oke guys, jadi proses naturalisasi seorang Mats Dial ke Malaysia ditolak oleh FIFA karena ada persyaratan yang dinilai tidak cukup dan ya intinya tidak masuk persyaratan FIFA lah. Jadi persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh Mats Dial adalah soal keturunan nih. Jadi Mats Dial ini moyangnya yang keturunan Malaysia ini adalah generasi keempat guys. Nah itu dia kan. Sedangkan kita kan tahu, jadi kalau misalkan generasi yang masih bisa diterima oleh FIFA moyang ya keturunan ya itu adalah generasi kedua maksimal. Kasus Mats Dial ini sebenarnya mirip lah sama Mauricio Hinoke. Nah itulah yang buat ini, kalau gue salah tolong koreksi ya. Intinya Hinoke ini tidak bisa karena ya ini keturunannya jauh kalau nggak salah. BTW sebenarnya ada masalah apa sih? Ini supporter Malaysia sama Indonesia kayaknya lagi rame deh, ribut deh. Udah lah, pokoknya tahniah Malaysia, semoga cepat bangkit. Nah itu rame, selain soal sepak bola kayaknya soal batik gitu. Timnas Bahrain melakukan segalanya untuk menghadapi Indonesia. Mau tahu nggak upaya dari Timnas Bahrain? Yuk kita cek. Yang pertama, Timnas Bahrain sudah mengumumkan pemain-pemain yang akan dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sementara Indonesia belum. Yang kedua, Bahrain langsung latihan tanggal 29 September kemarin. Yang ketiga, Bahrain memanggil satu pemain naturalisasi yaitu Vincent Emmanuel. Ngeri. Persiapannya bukan main-main ini. Sepanjang masa mereka, Ismail Abdul Latif yang sudah mencetak 48 gol selama karirnya di Timnas Bahrain. Dan yang terbaru, analis dari tim nasional Bahrain itu menghubungi salah satu analis sepak bola kita yaitu Bang Tommy Deski. Melalui laman Instagramnya, Bang Tommy Deski mengungkapkan ya bahwasanya analis dari Timnas Bahrain itu menghubungi dia untuk diskusi seputar sepak bola. Ya walau tidak secara gamblang ya, tapi Bang Tommy Deski cuma menjelaskan bahwasanya analis dari Timnas Bahrain itu hanya untuk sekedar diskusi sepak bola saja, bukan soal membocor-bocorkan, tidak. Artinya analis Indonesia juga mulai diakui dunia. Mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk Bang Tommy Deski bisa dilirik oleh negara-negara besar sepak bola dunia. Jadi sebegitu effortnya loh Bahrain untuk melawan Timnas Indonesia. Artinya apa? Artinya mereka nggak mau kalah begitu saja. Bahrain ini mau tetap melawan. Jadi nggak heran di Piala Asia Bahrain bisa mengalahkan runner-up Piala Asia Yordania 1-0. Mengimbangi tuan rumah Uni Emirat Arab di round 2 kualifikasi Piala Dunia. Dan bahkan menumbangkan Australia di pertandingan kualifikasi Piala Dunia di kandang Australia. Nah ini menarik teman-teman. Selain Bahrain itu dia mengejar 3 poin di kandang sendiri, rupanya dia menganggap Indonesia itu lawan yang cukup kuat. Makanya dia sudah melakukan ya pemusatan latihan terlebih dahulu. Dia sudah memanggil ya pemain-pemain mereka, ya timnas mereka untuk menghadapi Indonesia. Sedangkan kita lihat Indonesia ini ya tanggal 10 nanti bermain, pemain-pemain Indonesia yang akan dipanggil nanti itu masih bermain untuk klub. Jadi saya pikir Bahrain ini menganggap Indonesia sebagai salah satu ancaman dan mereka itu menargetkan 3 poin di kandangnya mereka. Sedangkan Indonesia punya target yang sama yaitu memenangkan pertandingan melawan Bahrain nanti dan menargetkan 3 poin di kandangnya Bahrain. Oke, kita dukung bersama timnas kita. Semoga bisa mendapatkan 3 poin pertama di Bahrain dan itu akan ya membuat langkah kita ke Piala Dunia akan semakin nyata, akan semakin ya bagus. Karena kalau kita kalah di sana ya kita agak tersendak langkahnya kita teman-teman. Tapi saya tidak mengharapkan kita kalah. Ya setidaknya kita bisa imbang di sana dan kalau misalkan main home nanti di SUGBK kita bisa menang lawan Bahrain. Tapi ya apapun hasilnya nanti lawan Bahrain, saya pikir kita tetap dukung mereka. Tetapi ya kalau kita bisa meminta semoga Indonesia bisa mengalahkan Bahrain dengan ya kalau boleh dibilang skornya ya jangan banyak-banyak lah, 1-0 atau 2-1 itu sudah sangat cukup sekali. Ayo kita dukung timnas kita tanggal 10 nanti lawan Bahrain. Berita buruk geng, Mats Dial. Berita buruk terus dari Malaysia ini. Kenapa berita buruk? Berita bagus sedikit lah. Gagal jadi pemain Harimau Melaya. Menurut FAM, FIFA telah mengesahkan bahawa Mats Dial tidak melepasi syarat kelayakan untuk menyertai skuad kebangsaan bola sepak Malaysia. Bagi kawan-kawan yang tak tahu, ada 4 cara untuk seorang pemain mewakili negara itu. Pertama, pemain itu lahir di negara tersebut. Kedua, ibu pemain atau ayah pemain lahir di negara tersebut. Ketiga, datuk atau nenek pemain lahir
lahir di negara tersebut dan terakhir pemain itu menetap di negara tersebut melebihi tempoh 5 tahun. Untuk Mads Dijel, darah Malaysia ni datang daripada moyang dia. So memang tak kenalah dengan undang-undang FIFA. Mads Dijel yang memang nak main untuk Harimau Melaya turut hampa dengan keputusan FIFA ini. Ada lagi berita buruk yang lain. Menurut FAM, mereka juga sudah berhubung dengan beberapa pemain asing lain, namun setakat ini tiada yang positif. Bilalah baru kita boleh dapat berita yang baik untuk bola sepak. Kenapa saya jadi lucu ya nonton videonya dia nih. Tapi ya kita sebenarnya berharap mereka dapat pemain-pemain yang sepadan lah dengan timnas kita gitu ya. Ya kita sih berharap begitu, tapi ya faktanya tidak seperti itu. Karena begini teman-teman, orang-orang Malaysia itu sangat berharap mereka punya sepak bola itu sama dengan Indonesia yang sekarang teman-teman. Karena mereka tuh melihat dengan memakai pemain-pemain diaspora di skuad timnas itu ada kemajuan yang luar biasa di sepak bolanya kita gitu. Nah, mereka mengakui itu, mereka mengakui tidak menutup fakta bahwa mereka mengakui itu. Dan mereka mau yang dilakukan oleh timnas Indonesia atau Federasi Sepak Bola Indonesia yang dalam hal ini PSSI itu dilakukan juga oleh Federasi Sepak Bola Malaysia. Nah, mereka sudah mencoba untuk melakukan itu, meniru yang dilakukan oleh Indonesia, tetapi faktanya mereka gagal. Ya kemarin itu Matchday itu gagal teman-teman ya, karena keturunannya itu keturunan keempat, jadi tidak masuk dalam aturan FIFA. Kemudian yang terakhir juga ada yang pemain Burnley kalau tidak salah itu juga sepertinya ya negatif untuk bermain untuk Malaysia itu. Jadi mereka sampai saat ini belum mendapat pemain-pemain yang mereka inginkan. Nah, berbeda halnya dengan kita timnas Indonesia, kita itu seperti gampang sekali mendapatkan pemain-pemain keturunan. Dan ketika ditawari oleh PSSI, itu pemain-pemain keturunan kita yang bermain di Belanda, yang bermain di mana saja, mereka bersedia untuk bermain untuk Indonesia. Nah, semoga dengan datangnya Mads Hilgers dan juga Eliano Renders ini untuk memancing pemain-pemain lain yang kalau boleh dibilang grade A untuk bergabung dengan Indonesia. Nah, kita menunggu kabar dari Jero Ritwal dan juga Mauro Zalstra dan si Kevin Dix ini teman-teman. Tapi sebenarnya kita sudah punya banyak pemain belakang sih. Tapi kalau ada Kevin Dix, saya pikir ini persaingan akan semakin bagus. Jadi ya, setaralah kekuatan antara cadangan ya yang ada di bench dan juga yang ada di starting 11 itu teman-teman. Jadi ketika diganti itu karena memang strategi, bukan karena pemain yang bermain itu kelelahan. Jadi ini keren sebenarnya timnas kita ini. Iya kan? Media Vietnam memberikan komentar usai proses naturalisasi Eliano Renders dan Mads Hilgers rampung. Mereka menilai timnas Indonesia bakal menjadi kekuatan baru di sepak bola Asia. Wih, tumben-tumbennya Vietnam bilang begitu. Belanda, Indonesia benar-benar bisa dianggap sebagai kekuatan baru di Asia. Mereka menilai Indonesia berpotensi untuk menurunkan starting XL dengan semua pemain berstatus naturalisasi. Martin Paes akan jadi andalan di bawah Mistar. Lalu, ada Kelvin Verdong, Jay Itzes, Nathan Choe Aon, Mads Hilgers sebagai pemain belakang. Eliano Renders, Sandy Walsh, Tom Haye, dan Ivar Jenner bisa jadi gelandang. Lalu striker ada Rafael Struijk dan Orat Mangoen. Eliano Renders saat ini bermain sebagai gelandang untuk PC Zwolle di kejuaraan nasional Belanda. Pemain ini merupakan adik dari gelandang tim AC Milan dan Belanda Tijani Rangers. Sedangkan Mads Hilgers juga berusia 23 tahun dan memiliki ibu warga negara Indonesia. Mads saat ini menjadi bek utama FC Twente. Tim tersebut pekan lalu menahan imbang Man United 1-1 di babak penyisihan grup Liga Eropa. Ini kita sangat-sangat menantikan ya, pertandingan antara Indonesia dan Bahrain di mana Mads Hilgers dan juga Eliano Renders akan ya debut nanti melawan Bahrain dan juga Cina nantinya itu tanggal 15 Oktober. Dan kita ya berharap ada hasil yang positif lah. Apapun hasilnya saya tetap dukung timnas. Ya, bagaimana dengan kalian? Harus dukung. Mau dalam keadaan apapun timnas kita harus dukung mereka, iya kan? Jadi kita harus buktikan bahwa kita benar-benar mendukung timnas dalam situasi apapun. Jangan kayak yang paling akamsi itu suka kritik-kritik naturalisasi padahal kalau timnas kalah mereka maki-maki itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia dan Malaysia. Kabar buruk bagi Malaysia, mereka belum dapat pemain-pemain yang mereka inginkan mau untuk membela timnas mereka. Dan kabar bahagia buat kita, masih antri di belakang itu banyak sekali yang antri di belakang untuk bermain untuk Indonesia. Tinggal menunggu kabar saja dari Pak Erick Thohir ini, karena Pak Erick Thohir suka kasih kejutan untuk timnasnya kita kan, iya kan? Oke, kalau kalian punya saran silahkan tulis di kolom komentar dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk like-nya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.